너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Fitri Wulansari MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah berbicara retorik. Tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan berupa nafas kehidupan hingga kita boleh ada pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ola Kristianti dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 312010132. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tentu, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 bukan hanya melanda Indonesia saja, namun seluruh dunia ikut merasakan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 mulai melanda di seluruh dunia pada awal tahun 2020 yang lalu. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh dan perubahan baru dalam gaya hidup masyarakat. Saat ini, hampir seluruh kegiatan harus dilaksanakan di rumah saja karena untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Meski mulai mengadaptasi kebiasaan baru tersebut, sebagian besar pelajar masih menerapkan proses belajar mengajar dari rumah atau biasanya disebut dengan metode daring. Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu memberikan dampak yang luar biasa dalam semua bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar seluruh peserta didik belajar di rumah saja. Kebijakan tersebut dimulai pada tanggal 16 Maret 2020 yang lalu. Hingga hari ini, pembelajaran masih dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh untuk segera memutuskan mata rantai virus corona. Bicara mengenai pembelajaran secara daring, maka pentingnya penguasaan ilmu teknologi bagi seluruh elemen, mulai dari peserta didik, pengajar, orang tua, bahkan pemerintah yang menyediakan inovasi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satu yang paling mempengaruhi pembelajaran jarak jauh ini yaitu tenaga didik. Tenaga didik harus melakukan inovasi untuk pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi. Semenjak pembelajaran diberlakukan di rumah, sebagian tenaga didik melakukan pembelajaran melalui media sosial, mulai dari WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, via Zoom, dan lain-lain. Inovasi dalam pendidikan juga dilakukan dengan berbagai cara untuk memudahkan para pengajar atau tenaga didik memberikan ilmunya kepada para peserta didik. Namun, meskipun dengan demikian, masih ada dan masih banyak hambatan yang dialami hingga saat ini, yaitu belum meratanya koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia, teknologi yang belum semuanya para peserta didik miliki, yaitu laptop, juga smartphone. Untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, diperlukan koneksi internet yang memadai, fasilitas berupa laptop dan juga smartphone. Selain ketiga hal tersebut, untuk kesuksesan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, baik pendidik maupun peserta didik harus menyusun manajemen yang baik dalam
mengatur sistem pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis dan teratur sehingga pembelajaran secara jarak jauh dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran daring merupakan solusi yang tepat untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat segera berakhir dan cepat hilang dari muka bumi agar kita dapat melakukan pembelajaran seperti sebelumnya, yaitu dengan metode tatap muka. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.